Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang kumulatif. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhara dengan NIM 4111421037 dan rekan saya Mauludin Hatib dengan NIM 4111421035. Selamat menyaksikan. Distribusi peluang kumulatif. Beberapa probabilitas nilai pengamatan suatu variabel random X besar kurang dari atau sama dengan beberapa bilangan real X kecil ditulis dengan Fx sama dengan P atau peluang X besar kurang dari atau sama dengan X kecil untuk setiap bilangan X kecil, dan F besar X dapat didefinisikan sebagai fungsi distribusi kumulatif variabel random X besar. Keterangan, di sini F besar X merupakan peluang kumulatif, X besar merupakan suatu variabel random, dan X kecil itu adalah nilai-nilainya. Distribusi peluang kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang pertama akan dibahas yaitu variabel acak diskrit. Distribusi kumulatif F besar X dari variabel acak diskrit X besar dengan distribusi peluang F kecil X adalah F besar X, yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan X, yaitu F1 atau peluang 1 tambah peluang 2 tambah peluang 3, dan seterusnya sampai dengan Ft dengan sigma T kurang dari sama dengan X Ft. Selanjutnya ada sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X besar yaitu variabel acak diskrit yang bernilai X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn, dan Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X besar dengan I yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N, maka Fxi memenuhi dua syarat. Yang pertama, Fxi lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari atau sama dengan 1, untuk I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Fxi yaitu Fx1 tambah Fx2, dan seterusnya sampai dengan Fxn sama dengan 1. Jadi, jumlah keseluruhannya yaitu adalah 1. Oke, untuk example nomor 1, yaitu sebuah dadu dilambungkan satu kali, variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul. Maka tentukan A, F1 atau peluang kumulatif 1, B, F3, dan C, F besar 5. Untuk penyelesaiannya, ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka anggota ruang sampelnya ada 6. Variabel acak X yaitu mata dadu yang muncul, maka X-nya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk pertanyaan A yaitu peluang kumulatif 1, yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 1, yaitu adalah 1/6. Untuk yang B, F besar 3, yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 3, yaitu peluang 1 ditambah peluang munculnya mata dadu 2 ditambah peluang munculnya mata dadu 3, atau 1/6 tambah 1/6 ditambah 1/6, yaitu 3/6, dan disederhanakan menjadi 1/2. Untuk yang C, yaitu F besar 5, yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 5, atau muncul mata dadu paling banyak adalah 5, yaitu peluang mata dadu 1 ditambah peluang mata dadu 2 ditambah peluang mata dadu 3 ditambah peluang mata dadu 4 ditambah peluang mata dadu 5, dan hasilnya adalah 5/6. Dan bisa juga disajikan dalam tabel seperti ini. Ini untuk yang peluang mata dadu 1, ini peluang munculnya mata dadu 2, ini peluang muncul mata dadu 3, peluang muncul mata dadu 4, peluang muncul mata dadu 5, dan peluang muncul mata dadu 6. Dan hasil keseluruhannya jika dijumlahkan yaitu adalah sama dengan 1. Maka untuk yang F besar 5 kita dapat menghitungnya dengan 1 dikurangi peluang 6 atau peluang muncul mata dadu 6, yaitu 1 dikurangi 1/6, maka hasilnya 5/6 dan akan sama. Untuk example 2 yaitu sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 2 kali, variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul, maka tentukan peluang kumulatif 0, peluang kumulatif 1, peluang kumulatif 2, dan peluang kumulatif X. Penyelesaiannya yaitu ruang sampel pada pelambungan uang logam 2 kali adalah
angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Maka anggota ruang sampelnya yaitu 4. Variabel acak X yaitu banyaknya muncul angka, maka X-nya yaitu 0, 1, dan 2. X sama dengan 0 berarti munculnya gambar-gambar atau tidak ada muncul angka, yaitu peluang variabel acak X sama dengan 0 yaitu 1/4. Untuk X sama dengan 1 berarti yang munculnya angka gambar dan gambar angka atau muncul angka 1 kali, yaitu peluang variabel acak X sama dengan 1 yaitu 2/4. Untuk X sama dengan 2 berarti yang muncul angka-angka atau yang muncul angka 2 kali, yaitu peluang variabel acak X sama dengan 2 yaitu 1/4. Lalu bisa kita sajikan juga dalam tabel seperti ini untuk peluang tidak munculnya angka, ini peluang muncul angka 1 kali dan ini peluang muncul angka 2 kali. Maka untuk menjawab soal nomor A yaitu peluang kumulatif 0 atau peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 0 yaitu 1/4. Untuk yang B, peluang kumulatif 1 atau peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 1 yaitu peluang tidak munculnya angka ditambah peluang muncul angka 1 kali yaitu 3/4. Untuk peluang kumulatif 2 yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 2, yaitu peluang tidak munculnya angka ditambah peluang muncul angka 1 kali ditambah peluang muncul angka 2 kali, maka hasilnya adalah 1. Dan untuk peluang kumulatif X-nya yaitu 0 jika X-nya kurang dari 0. 1/4 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari 1. 3/4 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 2. Dan 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Oke, untuk example 3, yaitu sebuah kantong berisi 4 kelereng putih dan 3 kelereng kuning. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyaknya kelereng kuning yang diambil. Tentukan AF0, BF1, CF2, dan DF3, dan EFX. Maka penyelesaiannya itu banyak anggota ruang sampelnya memilih 3 kelereng atau tidak memandang warna kelereng, yaitu kombinasi 3 dari 7, yaitu 35. Untuk X sama dengan 0 atau tidak ada terambil kelereng kuning, atau berarti kelereng yang terambilnya itu ketiga-tiganya adalah putih. Maka yaitu adalah kombinasi 3 dari 4, yaitu 4. Maka peluang variabel acak X sama dengan 0-nya adalah 4/35. Untuk X sama dengan 1 atau terambilnya 1 kelereng kuning dan 2 kelereng putih, jadi yang terambil hanya 1 kelereng kuning nih. Nah, itu adalah kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 4. Maka hasilnya adalah 18. Oleh karena itu, peluang variabel acak X sama dengan 1 adalah 18/35. Lalu yang X sama dengan 2 atau terambil 2 kelereng kuning dan 1 kelereng putih, yaitu adalah kombinasi 2, 3 dikali kombinasi 1 dari 4, yaitu hasilnya adalah 12. Oleh karena itu, peluang variabel acak X sama dengan 2-nya adalah 12/35. Untuk X sama dengan 3, yaitu terambil 3 kelereng kuning. Ketiga-tiganya kelereng kuning nih, berarti tidak ada terambil kelereng putih. Maka yaitu adalah kombinasi 3 dari 3, yaitu 1. Oleh karena itu, peluang variabel acak X sama dengan 3 adalah 1/35. Oke, seperti sebelumnya, kita bisa sajikan juga dalam tabel seperti ini untuk tidak terambil kuning. Ini terambil kuning 1 kali, terambil kuning 2 kali, dan terambil ketiga-tiganya kuning. Oke, untuk yang A yaitu peluang kumulatif 0, yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 0 adalah 4/35. Dan yang B adalah F1 yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 1, atau paling banyak muncul kuning 1 kali, yaitu peluang tidak munculnya kuning ditambah peluang muncul kuning 1 kali, yaitu 22/35. Untuk F2 yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 2, atau peluang muncul kuning paling banyak 2 kali, yaitu adalah peluang tidak munculnya kuning ditambah peluang muncul kuning 1 kali ditambah peluang muncul kuning 2 kali, yaitu 34/35. Untuk F3 yaitu peluang variabel acak X kurang dari atau sama dengan 3, atau muncul paling banyak 3 kuning, yaitu peluang tidak munculnya kuning ditambah peluang muncul kuning 1 kali ditambah peluang muncul kuning 2 kali dan ditambah peluang muncul kuning 3 kali, maka hasilnya adalah 1. Dan untuk peluang kumulatif X-nya yaitu 0 jika X kurang dari 0. 4/35 jika X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. 22/35 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 2.
Dan 34/35 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 3. 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Untuk example nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk example 4 yaitu diketahui distribusi peluang variabel acak diskret X sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu A. Tentukan nilai K. B. Peluang untuk X di antara 3 sampai 5. Penyelesaian. Yang pertama yaitu kita ketahui bersama bahwa jumlah suatu peluang kejadian yaitu akan sama dengan 1. Maka kita bisa jumlahkan untuk fungsi X sama dengan 3 ditambah fungsi X sama dengan 4 ditambah fungsi X sama dengan 5 ditambah fungsi X sama dengan 6. Itu akan berjumlah 1. Maka 1/3 ditambah K per 9 ditambah kurung buka 2K plus 1 kurung tutup per 18 ditambah 1/6 itu akan berjumlah 1. Maka kita bisa dapatkan hasil akhirnya yaitu K sama dengan 2. Lalu yang B yaitu peluang untuk X di antara 3 sampai 5 yaitu sama dengan karena X di antara 3 sampai 5 maka anggotanya yaitu ada fungsi X sama dengan 3, fungsi X sama dengan 4 dan fungsi X sama dengan 5. Maka kita bisa jumlahkan yaitu 1/3 ditambah K per 9 ditambah 2K plus 1/18. Karena nilai K yaitu sama dengan 2, maka kita bisa substitusikan yaitu 1/3 ditambah 2/9 ditambah 2 kali 2 plus 1/18. Maka hasil akhirnya yaitu 5/6. Lanjut example 5 yaitu 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna merah dan 5 kartu berwarna biru. Kartu berwarna merah bernomor 1 sampai 4 dan kartu berwarna biru bernomor 5 sampai 9. Dari setiap kotak tersebut diambil satu kartu secara acak. Jika variabel acak X menyatakan jumlah kedua nomor kartu yang terambil, tentukan A. Berapa nilai untuk peluang X kurang dari sama dengan 9. B. Berapakah nilai peluang untuk X di antara 8 sampai 11? C. Berapakah nilai untuk peluang X lebih dari sama dengan 10? Penyelesaian. Pertama-tama kita harus mencari dulu ruang semestanya. Maka karena terambil 2 kartu secara acak, kita bisa asumsikan bahwa misalkan kita kartu yang terambil yaitu untuk nomor 1 dan 5. Bisa juga untuk nomornya 1 dan 6 atau 1 dan 7. Maka nomor maksimal yang bisa diambil pada pengambilan 2 kartu secara acak dengan warna yang berbeda yaitu 4 dan 9. Maka jumlah ruang semestanya yaitu atau NS-nya itu akan sama dengan 20. Maka untuk nilai X-nya itu sendiri adalah jumlah dari kedua nomor yang terambil secara acak. Misalkan yang terambil yaitu nomor 1 dan 5, maka jumlahnya yaitu karena jumlahnya yaitu 6, maka nilai X-nya itu sama dengan 6. Atau misalkan terambil untuk nomor 2 dan 5, maka jumlahnya yaitu 7. Dan seterusnya hingga untuk pengambilan nomor 4 dan 9, maka apabila dijumlah yaitu hasilnya akan 13. Lalu untuk anggota-anggotanya itu sendiri, untuk X sama dengan 6 itu anggotanya ada 1 yaitu 1,5. Maka peluang untuk X sama dengan 6 yaitu sama dengan 1/20. Untuk X sama dengan 7, anggotanya terdapat 2 anggota yaitu 1,6 dan 2,5. Maka untuk peluang X sama dengan 7 yaitu 2/20. Untuk X sama dengan 8 yaitu terdapat 3 anggota yaitu 1,7, 2,6, dan 3,5. Maka untuk peluang X sama dengan 8 yaitu 3/20. Untuk X sama dengan 9 anggotanya yaitu ada 4 yaitu 1,8, 2,7, 3,6, dan 4,5. Maka peluang untuk X sama dengan 9 yaitu 4/20. Untuk X sama dengan 10 yaitu anggotanya terdapat 4 yaitu 1,9, 2,8, 3,7, dan 4,6. Maka peluang untuk X sama dengan 10 yaitu 4/20. Untuk X sama dengan 11 anggotanya yaitu terdapat 3 yaitu 2,9, 3,8, dan 4,7. Maka peluang untuk X sama dengan 11 yaitu 3/20. Untuk X sama dengan 12 yaitu anggotanya ada 2 yaitu 3,9 dan 4,8. Maka untuk peluang X sama dengan 12 yaitu 2/20. Maka untuk X sama dengan 13 itu terdapat 1 anggota yaitu 4,9. Maka peluang X sama dengan 13 yaitu 1/20.
Lalu untuk yang A, berapakah nilai untuk peluang X kurang dari sama dengan 9? Kita ketahui bersama bahwa ruang sampel untuk X kurang dari sama dengan 9 itu ada fungsi untuk X sama dengan 6, fungsi X sama dengan 7, fungsi X sama dengan 8, dan fungsi X sama dengan 9. Maka jumlah dari F untuk fungsi X sama dengan 6 ditambah fungsi X sama dengan 7 ditambah fungsi X sama dengan 8 ditambah fungsi X sama dengan 9 yaitu 1/20 ditambah 2/20 ditambah 3/20 ditambah 4/20. Maka kita dapatkan yaitu 1/2. B. Untuk peluang untuk X di antara 8 sampai 11. Untuk X di antara 8 sampai 11 itu terdapat fungsi untuk X sama dengan 8, fungsi X sama dengan 9, fungsi X sama dengan 10, dan fungsi X sama dengan 11. Maka kita bisa jumlahkan yaitu 3/20 ditambah 4/20 ditambah 4/20 ditambah 3/20. Maka hasil akhirnya yaitu 7/10. Yang terakhir C yaitu peluang untuk X lebih dari sama dengan 10. Maka kita bisa jumlahkan untuk fungsi X sama dengan 10 ditambah fungsi X sama dengan 11 ditambah fungsi untuk X sama dengan 12 ditambah fungsi untuk X sama dengan 13. Maka 4/20 ditambah 3/20 ditambah 2/20 ditambah 1/20. Maka hasil akhirnya yaitu 1/2. Selanjutnya yaitu distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Distribusi kumulatif kontinu untuk F besar X dari variabel random kontinu X besar dengan fungsi identitas peluang F kecil X adalah F besar X sama dengan peluang untuk X kurang dari sama dengan X itu akan sama dengan integral batas bawah negatif T hingga batas atas X untuk fungsi T dt untuk X kurang X di antara negatif T hingga dan T hingga. Sebagai akibat dari definisi di atas, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Peluang untuk X di antara A sampai B itu akan sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Dan untuk F kecil X itu sendiri dapat dicari dengan menurunkan dari fungsi F besar X jika turunannya. Lanjut ke example 6 yaitu diketahui X besar berubah acak dengan fungsi kepadatan peluang F kecil X sama dengan X kuadrat per 9 untuk X di antara 0 sampai 3 dan 0 untuk X lainnya. X lainnya tuh maksudnya X yang di luar di antara 0 sampai 3. Maka pertanyaannya yaitu yang pertama A. Distribusi kumulatif kontinunya. Penyelesaian pertama-tama kita harus mencari dulu untuk nilai F besar X-nya. Maka pertama-tama kita cari dulu untuk X kurang dari sama dengan 0. Maka F besar X-nya yaitu sama dengan integral dari batas bawah negatif T hingga batas atas 0 untuk fungsi T dt. Itu akan sama dengan integral batas bawah negatif T hingga batas atas 0 dt. Itu akan sama dengan 0 karena integral dari 0 yaitu 0. Lalu untuk fungsi X di antara 0 sampai 3 yaitu F besar X sama dengan integral dari Ft dt batas bawah negatif T hingga batas atas 0 ditambah integral dari T kuadrat per 9 dt batas bawah 0 batas atas X. Maka kita dapatkan yaitu X pangkat 3/27. Lalu yang terakhir yaitu untuk X lebih dari sama dengan 3. Untuk X lebih dari sama dengan 3 maka F besar X-nya itu sama dengan integral dari Ft dt batas bawah negatif T hingga batas atas 0 ditambah integral dari T kuadrat per 9 dt batas bawah 0 batas atas 3 ditambah Ft dt batas bawah 3 batas atas T hingga. Maka hasil akhirnya kita dapatkan yaitu 3 kuadrat per 27 ditambah 0 kuadrat per 27 itu akan sama dengan 1. Maka untuk yang pertanyaan nomor A yaitu distribusi kumulatifnya kita bisa dapat tuliskan yaitu untuk 0 untuk X kurang dari sama dengan 10
kurang dari sama dengan 0. Dan untuk X pangkat 3 per 27 untuk X di antara 0 sampai 3. Dan 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Lalu yang B yaitu nilai peluang untuk X di antara 1 sampai 2. Maka kita bisa tuliskan yaitu F besar untuk X sama dengan 2 dikurangi F besar untuk X sama dengan 1. Maka kita dapatkan yaitu 2 pangkat 3 per 27 kurangi 1 pangkat 3 per 27. Maka hasil akhirnya yaitu 7 per 27. Dari contoh soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk nilai X yang kurang dari sama dengan 0 yaitu akan bernilai 0. Dan untuk X yang di antara 0 sampai 3 itu bisa dihitung oleh integral. Dan untuk X lebih dari sama dengan 3 itu pasti bernilai 1. Untuk example nomor 7, diketahui fungsi peluang variabel acak X sebagai berikut. Min 3 per 8 dikali 2X kuadrat min 4 untuk X lebih dari 0 kurang dari 2. Dan 0 untuk X lainnya. Yang ditanyakan yaitu A. Tentukan distribusi kumulatif kontinu. Dan B. Hitung peluang variabel acak X kurang dari 1. Penyelesaiannya. Untuk X kurang dari atau sama dengan 0, maka ini ada di untuk X lainnya, sehingga peluang kumulatifnya adalah 0. Untuk X lebih dari 0 kurang dari 2, yaitu integral min T hingga sampai dengan 0 FT/dt, ditambah integral 0 sampai dengan X min 3 per 8 dikali 2T kuadrat min 4T dt. Untuk yang batas min T hingga sampai dengan 0, ini termasuk untuk X lainnya, sehingga peluangnya adalah 0, dan yang untuk integral 0 sampai dengan X adalah di batas X lebih dari 0 kurang dari 2, sehingga kita masukkan nilai ini ke dalam integralnya. Lalu jika diintegralkan, maka hasilnya akan menjadi 3 per 8 dikali 2T pangkat 3 per 3 min 2T kuadrat. Batasnya kita pindahkan ke belakang, sehingga hasilnya adalah min 3 per 8 dikali 2X pangkat 3 per 3 min 2X kuadrat. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 2, maka hasilnya akan 1. Kenapa? Karena jika kita jumlahkan seluruhnya, maka hasilnya itu akan 1. Oke. Untuk pertanyaan nomor A yaitu, jadi distribusi kumulatifnya adalah 0 untuk X kurang dari atau sama dengan 0, dan min 3 per 8 dikali 2X pangkat 3 per 3 min 2X kuadrat untuk X lebih dari 0 kurang dari 2, dan 1 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Untuk yang B yaitu peluang variabel acak X kurang dari 1, atau bisa kita tulis menjadi peluang variabel acak X lebih dari 0 kurang dari 1, sehingga kita bisa menghitung dengan peluang kumulatif 1 dikurang peluang kumulatif 0. Untuk peluang kumulatif 1, batasnya ada di X lebih dari 0 kurang dari 2, dan bisa langsung kita masukkan menjadi min 3 per 8 dikali 2, ini X-nya kita ganti dengan 1, jadi 1 dipangkatkan 3 per 3, min 2, X-nya kita ganti juga dengan 1, jadi 2 kali 1 pangkat 2. Untuk F0, jika kita masukkan ke dalam batas yang X lebih dari 0 kurang dari 2, maka hasilnya akan 0. Dan jika kita masukkan ke dalam batas yang X kurang dari atau sama dengan 0, maka hasilnya juga akan 0. Sehingga peluang kumulatif 0 adalah 0, sehingga hasilnya adalah min 3 per 8 dikali 2 per 3 min 2, dan hasilnya adalah 1 per 2. Lanjut untuk example 8 yaitu, suatu variabel acak kontinu X besar memiliki fungsi peluang sebagai berikut. F kecil X sama dengan 0 untuk X lainnya, 1 per 8 kali X kurangi 4 untuk X di antara 4 sampai 6, dan untuk X di antara 6 sampai 9 yaitu 1 per 4. Yang ditanyakan yaitu distribusi kumulatif kontinunya dan nilai peluang untuk X di antara 5 sampai 8. Penyelesaian, pertama-tama kita harus mencari dulu nilai F besar X-nya dengan cara mengintegralkan fungsi F kecil X. Yang pertama yaitu untuk X kurang dari sama dengan 4, maka fungsi F besar X-nya itu akan sama dengan 0. Untuk X di antara 4 sampai 6, yaitu F besar X sama dengan negatif integral FT dt, batas bawah negatif T hingga batas atas 4 ditambah integral dari 1 per 8 dikali T min 4 dt, batas bawah 4, batas atas X. Maka kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1 per 8 dikali
1/2 X kuadrat kurangi 4X ditambah 8. Lalu untuk X di antara 6 sampai 9 yaitu F besar X sama dengan integral dari FT dt batas bawah negatif tak hingga batas atas 4 ditambah 1/8 integral 1/8 dikali T min 4 dt batas bawah 4 batas atas 6 ditambah integral dari 1/4 dt batas bawah 6 batas atas X. Maka kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1/4 X dikurangi 5/4. Lalu yang terakhir yaitu untuk X lebih dari 9. Maka F besar X-nya yaitu sama dengan 1. Maka distribusi kumulatif kontinunya yaitu F besar X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 4. Untuk 1/8 dikali kurung buka 1/2 X kuadrat kurangi 4X ditambah 8 kurung tutup itu untuk X di antara 4 sampai 6. Lalu untuk X di antara 6 sampai 9 yaitu 1/4 X dikurangi 5/4. Dan yang terakhir yaitu 1 untuk X lebih dari 9. Lalu yang B yaitu nilai peluang dari X di antara 5 sampai 8 yaitu kita bisa mengoperasikan F besar untuk X sama dengan 8 dikurangi F besar untuk X sama dengan 5. Maka kita bisa kurangi yaitu 8/4 dikurangi 5/4. Maka hasil akhirnya yaitu 11/16. Lalu yang terakhir yaitu example 9. Diketahui distribusi kumulatif variabel acak kontinu yaitu untuk F besar X itu sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 0, X kuadrat per 32 untuk X di antara 0 sampai 4, lalu 1/4 kurung buka X kurangi 2 kurung tutup untuk X di antara 4 sampai 6, lalu 1 untuk X lebih dari 6. Pertanyaannya yaitu, tentukan fungsi identitas atau fungsi kepadatan peluang. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari dulu untuk X kurang dari sama dengan 0. Maka F besar X-nya itu akan sama dengan 0, maka turunan dari F besar X-nya yaitu akan sama dengan F kecil X, yaitu sama dengan 0. Untuk X di antara 0 sampai 4, maka fungsi turunan dari X kuadrat per 32 itu akan sama dengan X per 16. Maka nilai F kecil X-nya itu sama dengan X per 16. Untuk untuk X di antara 4 sampai 6, maka turunan dari F besar X sama dengan 1/4 kurung buka X min 2 kurung tutup itu akan sama dengan 1/4. Maka untuk nilai F besar X-nya itu akan sama dengan 1/4. Dan yang terakhir untuk X lebih dari 6, maka F besar X-nya itu kan sama dengan 1. Maka turunan dari F besar X-nya itu akan sama dengan F kecil X, itu akan sama dengan 0. Maka fungsi identitas atau fungsi peluangnya yaitu bisa disimpulkan F kecil X itu akan sama dengan 0 untuk X lainnya, lalu X per 16 untuk X di antara 0 sampai 4, dan 1/4 untuk X di antara 4 sampai 6. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena kita juga di sini masih sama-sama belajar dan semoga penjelasan yang sudah kami sampaikan dapat dimengerti. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.